kita mau bikin lubang ini sebanyak 12 cup. Nah, supaya rapi itu ngelubanginnya, kalau rapi ya, kita pakai ini hole saw. Bentuknya kotak juga nggak apa-apa, mau miring mau lempeng itu kreasi teman-teman aja, yang penting bisa masuk plek seperti itu. Ini nanti kita sobek juga untuk handle. Nah, handle ini nanti juga mempersempit ruang ikan untuk loncat. Untuk mengantisipasi itu kita pakai yang sempit. Tapi memang nanti kalau ketika daunnya sudah tumbuh, tumbuhan ini ikannya, peluang ikan untuk melarikan diri ya dari koloninya itu sangat kecil. Oke, ikuti terus ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa, bagaimananya. Nanti ikutin teman-teman dari volunteer WMI mencoba membuat ini dan bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk menduplikasinya di rumah. Oke? Kita akan membuat hole water control di 4 sisinya ya, 4 sisi air. Jadi ada 4 titik nanti hole water controlnya itu supaya apa, bisa cepat lah air keluar ketika hujan deras misalnya ya. Bisa bikin 6 titik, 6 lubang. Ini proses pembuatan hole untuk water controlnya udah selesai. Jadi kita ngasih di 4 sisi sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Ini karena dekat handle ya. Yang ini dekat handle, jadi lubangnya kita bikin 2 nih. Di kiri kanan handle. Kenapa? Kalau dibikin 1 aja kurang banyak volume air, volume lubangnya. Jadi kurang bagus. Jadi oke. Ini proses pertama dari penyiapan media budik dumper, dimana kita, kalau kami mewajibkan ada lubang untuk pengontrol air. Kenapa? Ketika air datang hujan lebat, air masuk ke dalam budik dumper, ya kalau tidak ada, sekali lagi kalau tidak ada lubang kontrolnya, dia akan meluap. Kalau ada lubang kontrolnya, maka dia tidak akan meluap, dia akan keluar di bawah sini. Next, kita pengerjaan ke ada ini pembuatan lubang dari budik dumper. Bagaimana sih bikinnya bisa sampai kayak gini cakepnya gitu kan? Ini tergantung, sekali lagi tergantung teman-teman. Teman-teman bisa pakai cutter, tidak harus bulat, kotak boleh, miring boleh, tegak lurus juga boleh. Pokoknya gimana caranya cup itu bisa masuk. Oke. Oke, ini udah finish untuk tahap awal. Pelubangannya sudah oke, clear. Hanya saja selanjutnya itu bubuk-bubuk dari dampak dari bor tadi harus dibersihkan seperti ini. Pakai cutter bagusnya atau pakai kayu bulat juga boleh, digosok gitu jadi terbuang semua. Kenapa? Takutnya nanti kalau dipakai langsung ini masuk ke dalam media ember, ketika disimpan malah berbahaya gitu ya. Nah, ada sampah plastiknya. Ini untuk sebuah media budik dumper sudah ready. Kita sudah membuat water control ya di sini. Kemudian kita juga sudah siapkan tutup embernya dengan handle ya seperti ini, bisa di handle. Kemudian hole lubang-lubangnya juga sudah ready dengan pengerjaan tadi. Ini sebanyak 12 lubang. Nah, selanjutnya adalah penyiapan media. Kita bisa menggunakan cup seperti ini ya. Cup ini bisa kita ambil, cari yang bekas, bisa juga yang baru, terserah. Kemudian prosesnya adalah pelubangan, karena kita akan mengisi dengan media arang, kemudian biji atau benih ataupun batang kangkung yang sudah dipotong ke dalamnya. Nah, supaya masuk dan keluar air, maka kita bikin lubang di sini untuk kontrol air. Pembuatan lubang bisa pakai solder atau besi panas atau gunting atau apapun yang teman-teman punya bisa untuk melubang ini. Ini proses pembuatan media budik dumper sudah dikatakan 90% sudah ready. Kita tinggal bersihkan ember
ember dibersihkan, dikuras ya dengan air biasa. Kemudian kita kasih air sampai sebatas ini, sebatas water controlnya. Nah kemudian ini dikasih garam, air pertama itu kasih garam gitu kan, garam kasar agak 3-4 sendok garam kasar ya. Nah kemudian bisa kita kasih molase atau gula jawa cair, gula jawa yang kita cairkan agak 4 sendok atau 5 sendok dalamnya, dan juga terasi sekitar cair air terasi ya 2 atau 3 sendok juga ke dalamnya. Kita diamkan selama 4 hari ya. Nah sambil menunggu 4 hari ini kita isi dengan arang, dan kita bisa tanam kangkung langsung, khususnya untuk batangnya ya, batang kangkung yang berakar. Oke ya. Kemudian kita lihat prosesnya. Oke, selanjutnya memasukkan media cup ini dengan arang halus atau arang yang sebesar ini ya ke dalam cup, dan kemudian kita isi batang kangkung bekas yang berakar ini ke dalam cup. Boleh 3, 4 atau 5 batang lah ya, terserah, yang penting ada akarnya. Nah seperti ini, kemudian kita padatkan dengan arang lagi. Ingat, arangnya arang kayu yang ringan atau tidak padat, itu lebih bagus. Setelah seperti ini, boleh 3, 4, 5 batang, terserah sahabat muda semua yang kangkung bekas ini. Kemudian kita masukkan seperti ini sampai dia menyentuh bawahnya, menyentuh bagian dasar air seperti ini. Oke ya. Nah kita tunggu saja beberapa hari kemudian, maka daun akan tumbuh dengan sendirinya. Nah sambil menunggu air dikuras. Jadi air pertama ini kita diamkan selama 4 hari lah, supaya apa, proses airnya, proses zat-zat tadi yang kita kasih garam, kemudian air terasi, air gula merah masuk ke dalam ini, kita diamkan 4 hari. Itu kemudian nanti kita kuras. Jadi sambil menunggu itu kita bisa langsung tanam ini, kangkung-kangkung ini, batang kangkung. Oke, ini sudah memasuki hari keempat. Hari keempat kita lihat tunas-tunas kangkung, daun-daun mudanya sudah keluar dan bagus ya, karena ada serapan, akarnya pun berkembang. Nah lebih kurang nanti seperti ini jadinya kalau kita tanam dari batang kangkungnya. Ini hasil tanaman kangkung dari batang kangkung ya. Nah seperti ini. Ini murni sampah rumah tangga sayuran yang daunnya diambil oleh ibu-ibu penyayur, yang batangnya dipisahkan. Nah oke, di hari keempat ini kita akan menguras ember. Kita kuras, tetapi tidak semua kita kuras. Kita tinggalkan setengah atau seperempat ember air rangmanya nih. Jadi kita ambil dulu bagian atas supaya sedimen-sedimennya itu yang di bawah itu tidak terbawa. Jadi ambil 1 ember atau 2 ember boleh. Kita ambil bagian atas dan kemudian kita tambah dengan air baru. Selanjutnya kita akan menguras air. Nah, karena metodologi kita pakai handle ini, maka akan lebih mudah dalam pengangkatan itu. Oke. Kita kuras pelan-pelan. Nah, supaya sedimennya tidak. Oke, jadi air yang paling atas itu tidak kita buang, karena airnya bersih. Karena yang akan mengendap itu di bawah itu air kotor ya, air kotor yang kita kuras. Jadi air bagian atas taruh ke sana, dipisahkan. Selanjutnya ini boleh dikuras sampai kosong. Nah kemudian air sudah kosong, air yang 1 ember tadi kita masukkan kembali ke dalam. Nah sahabat, ini media kita air baru sudah dikuras. Nah sambil menunggu itu kita boleh kasih cairan EN4 khusus untuk perikanan. Nah ini supaya apa? Supaya bakteri air berproses di sini. Ini EN4-nya.
khusus untuk perikanan atau tambak. Nah kemudian bisa kita tambahin juga gula merah ya, cairan gula merah 3 sendok supaya lagi-lagi memuai bakteri ya, membuat bakterinya atau memproses airnya. Oke, ini air baru kita tunggu sekitar 2 atau 3 hari boleh sebelum kemudian kita masukkan bibit ikannya ke dalam. Oke, ini ember kita sudah ready. Kita akan masukkan bibit ikan. Ini 70 ekor semuanya. Bibit tuna sebesar telunjuk ya. Nah, jadi air yang sudah ready, yang sudah kita fermentasi berapa hari, itu bisa kita sudah siap untuk kita masukkan ikan ke dalamnya. Airnya, plastiknya kita masukkan ke dalam air. Oke, welcome, selamat datang di rumah yang baru. Tinggal kemudian kita tutup dengan tutup yang sudah kita siapkan, sudah kita tanami bibit bayam, atau bisa kita juga masukkan dengan kangkung ya, batang kangkung yang ada akarnya. Oke, lagi-lagi ini juga jumlahnya saya masukin 70 ekor. Caranya sama, kita masukin sini dalam air. Oke, welcome home. Nah, ini juga sama 70 ekor juga. Ini juga 70 ekor. Ini 70 ekor kita masukkan ke dalam media yang air sebenarnya. Nah, untuk media yang satu ini saya tidak menggunakan tutup ember, tapi saya menggunakan metodologi gantung ya. Jadi untuk tanamannya nanti bergantung ya, ini pakai kawat. Nah, di styrofoam bekas ini saya tanam bayam. Ini udah tumbuh cambahnya. Kecambah-kecambahnya sudah keluar, ini sudah memutih. Ini juga semayan bayam yang kecambahnya juga sudah keluar kayak gini. Ini sudah memutih. Jadi ada kangkung, ada bayam, ada sawi. Oke, kita angkat medianya. Hanya sangat mepet, jadi langsung kita tutup. Ini kapasitasnya 200 liter, jadi kita isi agak banyak. Kemudian sebenarnya lele itu lebih senang pada kedalaman. Ini sahabat, beberapa media bulik gambar saya yang sudah saya isi dengan ikan, dan itu merupakan media yang beberapa hari lalu kita diamkan dan sekarang kita masukkan ikannya. Nah, sahabat di rumah bisa mencoba juga mengikuti langkah-langkah dalam berbulik gambar ini. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di setiap rumah, khususnya rumah-rumah yang berlahan sempit. Kenapa? Karena secara ekonomis bisa lumayan membantu, dan minimal untuk makan kita ya, sayuran, kemudian kita punya kolam ikan walaupun dari wadah yang kecil. Oke sahabat, saya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.